Tawassul kepada orang yang telah mati. Minta syafaat kepada yang mati. Baik kepada nabi, wali, itu syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi Ustadz dari Wahabi yang menuduh tawasul melalui makbarah, kuburan para aulia, para wali, bahkan baginda Rasul Muhammad SAW, kuburan Nabi, itu dianggap syirik. Ini tuduhan keras. Oleh karena itu kita, karena dituduh, akan memberikan hak jawab bahwa tawasul itu adalah perintah agama. Sebelum kita mengklarifikasi apa, kita jelaskan dulu. At-tawassul huwa tariqatun min turuqi tadarru'i ilallahi azza wa jalla. Tawasul adalah salah satu cara untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Wa ahadu abwabi du'aihi wa tawajjuh ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan salah satu pintu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawasul itu tidak ada yang definisinya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cara merendahkan diri di hadapan Allah, dan cara berdoa kepada Allah. Sedangkan wasilah itu apa? Fal wasilah hiya kullu ma ja'alahu Allahu sababan litaqarrub ilaihi wa baban liqada'il hawaij minhu. Setiap sesuatu yang dijadikan perantara untuk mendekatkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meraih hajat dengan cara berdoa tadi. Dasar dari tawasul di dalam Al-Qur'an yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ini jelas fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan perintah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara. Oke, kita masuk contoh. Karena di ayat tadi tidak diberikan contoh, maka kita cari contoh melalui hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Wafa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kukhita ahlul Madinah qahtan syadidan fasyakau ila Aisyah faqalat unzuru qabran Nabi faj'alu minhu kuwa ila sama'i hatta la yakunu bainahu wa baina sama' saqfun. Suatu saat penduduk ahli Madinah mengalami paceklik, mengalami waktu lama tidak hujan. Kemudian mereka mengadu kepada Sayyidah Aisyah, berarti pada waktu itu baginda Rasul Muhammad SAW sudah intakola ila rafiqil a'la, sudah meninggal dunia. Maka mereka mengadu kepada Aisyah, wahai Aisyah, kami mengalami paceklik, kami mengalami lama tidak hujan. Saran Aisyah pada waktu itu, datangi makam Rasulullah SAW, bikin lubang yang sehingga makam Nabi Muhammad SAW bisa terus tidak ada halangan ke langit. Kemudian faqala fafa'alu, kemudian penduduk Madinah mendatangi makam Nabi, kemudian mempraktekkan saran Sayyidah Aisyah, fa'ajalu minhu kuwa tadi, famudirna mataron, kemudian turunlah hujan. Ini jelas menjadikan Nabi yang sudah intakola ila rafiqil a'la, hajatnya apa? Hajatnya untuk agar supaya diberikan hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa melalui baginda Nabi, berdoanya tetap kepada Allah, hanya perantaranya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, faqad akhraja Ahmad fil Musnad
Kita lihat di dalam kitab hadis Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Aqbala Marwan yauman fawajada rajulan wadi'an wajhihi alal qabri. Sahabat Marwan melihat seorang laki-laki yang meletakkan wajahnya di atas makbaro atau makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala atadri ma tasna. Kamu tahu nggak apa yang Anda kerjakan? Fa'aqbala alaihi faidan huwa Abu Ayyub al-Ansari. Kemudian ia atau laki-laki tadi menoleh, ternyata dia adalah sahabat Abu Ayyub al-Ansari. Faqala na'am jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, saya tahu, saya sadar betul apa yang aku lakukan, meletakkan muka saya di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ati al-hajar, saya tidak datang kepada sebongkah batu, saya tidak datang kepada tanah, tapi yang saya datangi benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya benar-benar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabku ala dini idza waliyahu ahlu walakin abku alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Sabda Nabi, kamu jangan menangisi ketika agama itu dipegang oleh orang yang ahli, orang yang pakar, orang yang jenius dalam segi agama. Dia memang ahli bicara agama, bicaralah agama. Tidak perlu ditangisi, tidak perlu disedihkan. Walakin abuku, akan tetapi engkau patut merasa bersedih, patut engkau tangisi ketika agama itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Orang yang tidak paham agama kemudian bicara agama, itu sangat disayangkan. Tidak bisa kemudian hanya berpegang balighu anni walau ayat, sampaikan hanya satu ayat, kemudian orang bodoh yang hafal hanya satu ayat menyampaikan ke sana kemari, bahkan yang didakwai adalah orang-orang yang ahli agama. Ini sungguh dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga, saya tunjukkan ayat lagi atau hadis lagi. Asoban nas kohton fi zamani Umar, faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat pemerintahan sahabat Umar, berarti Nabi sudah meninggal dunia. Faja'a rajulun ila qabri Nabi. Pada waktu itu terjadi paceklik, terjadi hujan yang tidak turun sangat lama. Kemudian ada seorang laki-laki datang ke makbarah, ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dia berkata kepada makam secara kasat mata. Dia berkata kepada makam itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatika, mintalah kepada Allah agar umatmu mendapatkan air hujan. Fa innahum qad halaku, karena mereka benar-benar telah mengalami kebinasaan. Artinya mereka benar-benar menderita karena lama tidak turun air hujan. Saya kira ini kemudian tidak lama kejadian setelah laki-laki tersebut di makam baginda Nabi, kemudian turunlah hujan. Artinya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga salah satu contoh hadis yang menerangkan bahwa para sahabat pun melakukan tawassul terhadap kuburan Nabi. Siti Fatimah melakukan tawassul terhadap makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu cukup sebagai bukti bahwa tawassul bukanlah syirik. Kalau tawassul itu syirik, maka Anda sama saja menuduh Sayyidah Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesyirikan.
saat Anda menuduh tawassul itu syirik, maka Anda menuduh sahabat yang hidup pada zaman Umar ibnul Khattab adalah melakukan kesyirikan. Waliyadzubillah. Sahabat adalah manusia terbaik setelah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu cukup. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.